Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada pagi hari ini kita bisa bertemu melanjutkan kajian kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanifillah rahimani wa rahimakumullah, para santri sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita dari adabut thalib ma'a syaikhihi, adab murid kepada gurunya. Pada pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan dua adab. Yang pertama yaitu hendaknya seorang murid tawadhu terhadap gurunya. Kemudian yang kedua, seorang murid hendaknya bersabar menghadapi gurunya. Seorang murid tidak bisa menuntut bahwa guru yang mengajarinya, seluruh gurunya itu memiliki tabiat, memiliki metode mengajar yang sama. Sehingga tidak bisa seseorang kemudian mengatakan bahwa tempat ini tidak cocok, tempat ini tidak pas, gurunya tidak bisa ngajar, gurunya tidak benar, semuanya nggak cocok saya. Yang harus disiapkan adalah muridnya, bukan apa? Gurunya. Guru tidak kita tuntut. Ya. Yang ada sebagai seorang murid adalah bersabar terhadap gurunya. Apapun kondisi gurunya, maka seorang murid harus dituntut untuk bersabar. Karena kalau kita menuntut guru yang sempurna sesuai dengan keinginan kita tidak akan pernah menjumpainya di dunia ini. Kalau kita mengharapkan kesempurnaan dari orang lain, sedangkan kita adalah manusia yang tidak sempurna, sungguh sangat tidak adil. Tentu saya tidak menafikan bagaimana guru tentu perlu memperbaiki diri, belajar lagi bagaimana cara mengajar yang baik, cara menghadapi siswa yang baik. Tetapi sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid, seorang santri, dia tidak boleh kemudian memiliki pandangan atau memiliki anggapan bahwa guru itu harus sempurna ya. Sehingga apapun kondisinya, maka kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, seorang murid harus mentaati gurunya selain kemaksiatan. Seorang murid hendaknya selalu mentaati gurunya selama hal tersebut bukan termasuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Quran surat An-Nisa ayat 59. Syekhul Islam Ahmad
Ibnu Abdul Halim, beliau mengatakan, sesungguhnya ulil amri itu ada dua jenis, ulama dan umara. Wajib bagi manusia untuk menaati mereka dalam perkara ketaatan kepada Allah dan tidak mentaati mereka dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Sehingga guru kita, pendidik kita, ustadz kita, siapapun yang memberikan ilmu kepada kita, maka dia berhak untuk mendapatkan ketaatan dari kita sebagai muridnya. Kemudian dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Khadir alaihissalam. Ketika Khadir mengatakan, engkau tidak akan sabar, kau menghadapi saya nggak akan sabar. Kemudian Nabi Musa berkata, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Saya akan sabar dan saya akan taat. Syekh Abi Abdul Wahab Ayyid bin Muqbil, kitab yang kita menjadikan rujukan utama dalam kitab yang dalam materi kita ini, beliau mengatakan, apabila seluruh kaum muslimin dituntut untuk mentaati para ulama, maka seorang murid lebih dituntut untuk mentaati gurunya, untuk menaati syekhnya. Karena seorang guru memiliki hak-hak yang banyak atas seorang murid, atas dirinya, atas seorang murid. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi dan dikatakan oleh penulis, ya, menegaskan kepada kita bahwa seorang murid harus menaati apa yang diperintahkan oleh gurunya selama bukan dalam hal kemaksiatan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang pasukan, sebuah pasukan, kemudian pemimpin pasukan membuat api, kemudian seluruh pasukan diminta untuk masuk ke dalam api. Ya, karena Nabi dawuh pemimpin itu harus ditaati. Sekarang masuk api semua, tidak ada yang mau. Ya, katanya harus taat semua. Setelah dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal kemaksiatan. Sehingga ketika guru kalian memerintahkan, mas bangun, perhatikan pelajaran, taati. Suruh maju, suruh nih kotor kelasnya nih, disapu dulu, sapu dulu. Tidak perlu, saya bukan piketnya, ya, saya bukan piketnya. Ini perintah, bukan apa masalah piket dan tidak piket. Dan itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Mas, kaosmu itu balapan. Tahu balapan ya? Sering kan santri itu senang balapan, racing. Kaosnya lebih panjang dari bajunya. Senang gak kalian? Ada yang senang? Sering saya mendapati di kelas kalau maju kaosnya panjang, bajunya, seneng racing gitu ya. Jogja Solo. Tahu Jogja Solo? Balapan kelambi menang sing jero menang panjang. Enggak baik, itu enggak rapi. Masukkan. Dan sebagainya. Selama bukan kemaksiatan, apalagi memerintahkan untuk ketaatan, lakukan. Ya, apa yang diperintahkan lakukan. Kemudian yang keempat, ar-rabi. Seorang murid harus memandang gurunya seperti kedudukan orang tuanya, bahkan lebih
lebih besar. Seorang murid dia harus memandang bahwa gurunya itu adalah orang tuanya. Bahkan kedudukannya lebih besar dari orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana lakum bimanzilatil walidi, u'allimukum. Fa idza ata ahadukumul ghaita, fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha, wala yastatib biyaminihi, wa kana ya'muru bi thalathati ahjarin wa yanha 'anil rawthi warrimati." Sesungguhnya aku bagi kalian hanyalah seperti kedudukan orang tua. Ya. Nabi mengatakan, saya bagi kalian itu kedudukanku itu seperti orang tua. Aku ajarkan kepada kalian, apabila salah seorang dari kalian hendak buang air, janganlah dia menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya, dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Ya, kemudian perawi mengatakan, dan beliau juga menyuruh untuk beristinja dengan 3 batu, serta melarang beristinja dengan kotoran binatang dan tulang yang basah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Nabi sendiri mengatakan, saya bagi kalian itu seperti orang tua. Nabi adalah guru, Nabi adalah pengajar, Nabi adalah orang tua bagi para sahabat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, syekh atau guru adalah bapak ruh, abur ruh. Al-muallim, al-mudarris, al-syekh, abul ruh, bapak ruh. Sedangkan ayah, ya, adalah abul badan, adalah bapak badan. Bapak kalian, bapak kita, itu adalah bapak bagi badan kita. Tapi kalau pengajar, guru, ustadz, itu adalah bapak ruh. Ya, sekarang badan sama ruh sama-sama pentingnya. Tapi lebih penting mana? Ya, kalau badan tidak ada ruhnya bagaimana? Tidak ada apa-apanya. Ya, sehingga pantas kalau kita katakan guru kita itu adalah orang tua kita, bahkan lebih dari orang tua kita. Kemudian penulis mengatakan, ayah ada 3. Ayah yang melahirkanmu, ya, menjadikan sebab kamu lahir. Ayah yang menikahkanmu, dan ayah yang mengajarimu. Yang terakhir adalah yang paling afdol, karena guru itu sebab untuk kehidupan yang kekal. Sedangkan ayah biologis, ayah yang melahirkan sebab kelahiran, adalah sebab kehidupan yang fana, kehidupan di dunia ini. Tetapi yang mengajarimu ilmu agama, yang menuntunmu belajar ilmu agama, ilmu itu akan kamu bawa sampai akhirat dan kekal. Sedangkan badan kita ini hanya sampai dunia ini saja. Innalillahi selesai, masuk ruang lahat selesai. Tetapi ilmu yang diberikan kepada kita oleh guru-guru kita, itulah yang akan abadi. Ini sama, semuanya pada menundukkan kepala ini memahayati atau sama.
Pandu. Wes merah. Ngantuk, semuanya ngantuk. Jam berapa ini? Kemudian adab yang berikutnya, yang kelima. Adab yang kelima, seorang murid harus menghormati guru. Di antara adab kepada guru adalah menghormatinya, menghormati mereka. Nah, di antara bentuk menghormati adalah memanggil guru dengan panggilan yang santun, panggilan yang baik. Ya, sesuai dengan kebiasaan di tempat kita tinggal. Mana yang ma'ruf, mana yang baik, dianggap baik oleh orang ketika memanggil gurunya. Misalnya kepada Pak Guru kita sebut Pak Guru, kepada Ustadz kita sebut Ustadz, ya, tidak menyebut namanya langsung. Nah, inilah panggilan sebagai bentuk penghormatan kita kepada guru kita. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Ya. Tidak termasuk golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kita dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kita. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan tidak termasuk golongan kami. Jadi kalau ada orang yang tidak menghormati gurunya, itu bukan termasuk golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga ini menjadi keyakinan kita. Ini menjadi pegangan kita. Kepada yang lebih kecil kita menyayangi, kepada yang lebih tua kita menghormati. Ya. Sehingga kasus-kasus yang ada, kejadian-kejadian yang ada itu tidak perlu terjadi di dunia pendidikan. Kalau pemahaman seperti ini tuh betul-betul dipegangi oleh masing-masing. Seorang guru menyayangi muridnya, di antara murid, ya, kepada yang kecil dia menyayangi, kepada yang tua dia menghormati, kepada gurunya juga menghormati. Kalau kita perhatikan di dunia pendidikan akhir-akhir ini yang sedang ramai adalah kasus bullying. Bullying itu sejak zaman dahulu sudah ada. Sejak zaman Nabi sudah ada. Ada tidak? Ada. Bullying itu berasal dari kata apa? Bul. Apa bul? Bandreng. Tahu bandreng ini? Bul. B-U-L-L. Bandreng. Kenapa bandreng? Bandreng itu hewan yang sulit dikendalikan, ya kan? Sudah kalau tanduk ini, sudah lihat warna-warna tertentu, maka dia tidak akan bisa dikendalikan, susah mengendalikan. Bandreng. Kalau sudah ngamuk itu sudah luar biasa. Ya. Nah, itu lebih dilekatkan kepada ini. Orang-orang yang bertindak di luar tidak bisa diatur, ya, seruduk sana, seruduk sini, dan lebih dilekatkan kepada tindakan seseorang baik secara verbal, secara bahasa, atau secara tindakan mengganggu orang lain dengan maksud untuk merendahkan, ya, atau yang lainnya. Dan sekarang
di akhir-akhir ini banyak sekali. Contoh di Kediri misalnya sampai bullying kemudian meninggal dunia. Di Banyuwangi, kemudian ya, beberapa tempat ya, di Indonesia marak. Dan yang akhir yang paling banyak disoroti pondok pesantren ya. Dan ini mari kita saling menyadari semuanya. Kita hidup di dunia ini sementara. Ngapain kita cari musuh? Kita cari apa? Masalah ya. Kalaupun permasalahan itu dimanapun pasti ada permasalahan. Tapi jangan sampai apa? Kemudian al-i'tidak itu kemudian sampai permusuhannya itu menimbulkan pertumpahan darah, melukai, sampai apa namanya? Cacat. Ya, itu tidak dibenarkan. Sehingga kalau semuanya saling memahami, insya Allah kasus seperti ini bisa ditekan. Ya, makanya dulu kalau kita kecil dulu ada nyanyian dulu, ya, hormati gurumu, sayangi teman. Jadi sama guru itu hormat, sama temannya apa? Sayang, ya, tidak semena-mena, tidak ada bullying dan sebagainya. Dan ini setiap negara ada banyak ya. Dan paling banyak itu kasusnya di Amerika sana, Amerika ya. Di Amerika itu banyak sekali kasus apa? Bullying. Saya punya teman, anaknya teman saya itu sekolah SD itu di Saudi Arabia. Saya tanya itu kasus bullyingnya bagaimana? Karena saya pernah tinggal di negara juga tahu bagaimana bullying di anak-anak. Wah, biasa itu. Pulang nanti matanya ini merah, mana yang benjot. Ya. Sama putranya Ustadz Ali Nusri itu pernah cerita juga kalau pulang sekolah juga Bang. Ya teman-temannya itu bullyingnya ada. Sekolah di Madinah. Jadi di mana-mana bullying ada. Tidak bisa menutup kemungkinan, tutup mata ya. Nah sekarang kita bagaimana menciptakan lingkungan kita ini bebas dari bullying. Pahami ini, bahwa sesama kita, sama murid itu saling menyayangi, kepada yang tua menghormati, kepada ustadznya menghormati. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Jadi kalau manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janganlah seperti memanggil temannya sendiri. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Hilyah Talib al-Ilmi, beliau mengatakan, inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang mengajari kebaikan maka dia harus dihormati. Kemarin kita sampaikan, kepada gurumu siapapun, dari guru TK, guru SD, guru SMP, MA ya, atau mungkin pernah mondok di tempat lain, itu guru kalian. TPA itu guru kalian. Dan kalian harus ingat bahwa guru harus terus dihormati. Walaupun kalian nanti lulus dengan gelar yang mentereng, sementara gurumu masih lulusan SMP misalnya atau lulusan SMA, maka itu harus tetap dihormati. Kadang seseorang sudah memiliki pangkat jabatan ya, gelar yang tinggi, kemudian dia tidak menghormati lagi orang-orang yang berada di bawahnya. Ini keliru ya, ini keliru. Kalian bisa membaca sekarang itu
adalah buah dari pengorbanan perjuangan guru-guru kalian dulu di awal. Yang ngajari membaca dulu siapa? Dari guru mana? TK atau SD? Ada yang dari TK, ada yang SD. Maka guru yang ngajari baca itu memiliki saham yang besar kepada kalian. Kalian sekarang baca kitab, baca buku, bahkan pelajaran, ya, itu akan dibawa terus dan itu saham amal jariah itu. Jadi jangan menyepelekan. Sekarang yang dianggap itu yang guru MA saja ini yang berjasa kepada saya. Guru SD dulu berjasa apa tidak? Kamu bisa lahir langsung MA? Tidak bisa, harus melalui tangga itu. Dan itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa tidak. Ya, itu harus kalian tetap hormati. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, disunahkan bagi anak, murid atau seorang pemuda ketika menyebut ayahnya, guru dan tuannya agar tidak dengan menyebut namanya saja, ya, tidak boleh nyebut namanya langsung, tapi sebut dengan panggilannya. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid juga mengatakan, jangan memanggil guru dengan nama atau lakopnya saja. Seperti jika engkau berkata wahai Syekh Fulan, ya, baiknya panggilah dengan wahai Syekhu atau wahai Syekhuna, wahai Syekh kami. Dan baiknya tidak disebut namanya. Ini lebih beradab. Jangan pula memanggilnya dengan kamu atau anta, ya. Jangan pula memanggil guru tersebut dengan dari kejauhan, kecuali kalau darurat. Dari lantai 3 gurunya di bawah, Pak, nggak ada adab itu. Manggil kayak apa? Turun, ya. Jangan manggil-manggil kayak demikian. Namun kalau mengabarkan, jadi kalau sifatnya mengabarkan, bukan memanggil langsung di hadapannya, maka boleh menyebut namanya. Misalnya guruku, di sini saya sebutkan contohnya, misal guruku Syekh Soleh berkata demikian, ya. Jadi kalau memanggil itu panggil dengan Ustadz atau dengan lakop yang lain, Syekh. Ya, kalau Syekh, kalau kita kan apa biasanya? Ustadz, sebut ustadznya. Ya. Tapi kalau mengabarkan maka boleh menyebut namanya. Seperti di sini Syekh Soleh. Syekh Soleh pernah mengajari kita demikian, misalnya. Nah ini kadang di goibnya guru, kadang murid itu nyebut apa? Namanya. Si Anu itu loh, kalau ngajar, nah ini sudah tidak ada penghormatan lagi. Na'udzubillah min. Ya, kalau sudah melakukan istighfar, ya, daripada kamu dosa terus, daripada kita dosa terus, ya kan, istighfar, ya. Kemudian yang ke-6, ya. Yang ke-6, adab yang ke-6, mendoakan kebaikan untuk guru. Ya, mendoakan kebaikan untuk guru. Al-Harith bin Suraij, dia berkata, aku mendengar Al-Qattan berkata, Ana ad'u Allah lisyafi'i wa akhussuhu bihi. Aku senantiasa berdoa kepada Allah untuk Imam Syafi'i. Aku khususkan doa untuknya.
Kemudian Abu Bakar bin Khalad juga mengatakan, ana ad'ullaha fi duburi salati li Syafi'i. Aku selalu berdoa pada Allah di akhir solatku untuk Syafi'i. Ya, ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala. Ya. Dan ini adalah apa yang dilakukan oleh para ulama ini, menunjukkan kebiasaan mereka. Jadi kalau mendoakan itu bukan hanya sekedar apa? Kalau kita mendoakan guru kita kapan? Pas sakit misalnya. Oh sakit, oh syafa'ullah. Atau qadarullah hanya pas meninggal saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Allahumma firlahu warham. Terus doa yang lainnya mana? Tidak ada ini. Nah jangan sampai demikian. Doakan, ya, baik secara umum maupun secara khusus. Umum itu ya Allah rahmatilah semua orang yang telah memberikan ilmu kepadaku. Ya Allah rahmatilah, ampunilah seluruh guru-guru yang telah mengajarkan kebaikan kepadaku. Makanya kalau seorang pembaca itu, thalib yang suruh membaca, maka dia akan membaca di awal, Allahumma fir li syekhina wa masyayikhina. Ya Allah ampunilah kepada guru kami dan kepada seluruh guru-guru kami. Ya. Wali walidaina, dan kepada orang tua kami. Nah, kalau kita mendoakan orang tua, saya kira setiap kita selalu ingat, ya, mendoakan kepada orang tua. Kalau doa, angkat tangan doa, itu insya Allah ingat mendoakan orang tua. Tapi kalau guru, padahal tadi di awal guru itu adalah abu roh. Harusnya lebih apa? Doakan. Ya, maka mari kita selipkan. Karena saking banyaknya guru yang mungkin bingung satu persatu, ya doakan secara apa? Umum tadi. Semua guru-guru kita didoakan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, ya, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena setiap kebaikan itu harus dibalas. Apa yang diberikan kepada kita berupa kebaikan itu harus dibalas. Apalagi kebaikan ilmu yang diberikan. Ya. Apabila ada seorang memberikan kebaikan kepadamu, ya, idza sana 'alaikumul ma'rufan fakafi'uhu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang yang berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kewajiban kita adalah membalasnya. Ya. Apalagi kebaikan ilmu yang telah diberikan kepada kita. Kebaikan ilmu adalah kebaikan yang luar biasa. Ya. Karena kita sadari pula bahwa membalas kebaikan ilmu itu susah, berat, tidak mudah. Ya. Bagaimana kita membalasnya? Kita mengajari guru kita ilmu lain, ya, susah kan? Kita nggak bisa matematika, kita diajari bisa matematika. Terus bagaimana kita mau membalasnya? Kita mau ngajari guru kita matematika, kita harus belajar lagi yang banyak agar bisa ngajari kan? Ya. Minimal dengan apa? Mendoakan. Ya, sehingga dalam hadis itu doa yang paling bisa membalaskan kebaikan diantaranya apa? Jazakumullahu khairan. Ya, jazahullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Ya, maka jangan jangan pelit-pelit untuk mendoakan. Walaupun dengan doa yang ini kelihatannya kayak sepele, tapi itu luar biasa. Orang berikan kebaikan kita balas. Jazakumullahu khairan. Jangan cuma kasih kebaikan, oke,
Thanks. Apa thanks itu? Apa thanks? Thank you. Pakai doa. Jazakumullahu khairan. Podo-podo keluar suaranya. Gunakan doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Seseorang belum mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah jika ia tidak mampu bersyukur atau berterima kasih kepada kebaikan orang lain terhadap dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ya, dari Jabir bin Abdullah, dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man suni'a ilaihi ma'rufun falyudzihu atau falyudzi. Man suni'a ilaihi ma'rufun falyudzihu. Barang siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaknya dia membalasnya. Ini dalam riwayat yang lain, falyudzihu, dia membalasnya. Dalam riwayat yang lain, fakafi'uhu, fa illam yudzihu falyuthni alaihi. Jika tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, hendaknya dia memuji orang tersebut. Fa innahu idza athna alaihi faqad syakarahu. Karena jika dia memujinya, maka dia telah mensyukurinya. Wa man tahalla wa in katamahu faqad kafarahu wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa thawbai zurin. Jika dia menyembunyikannya, yang tidak mau mendoakan, tidak mau memujinya, berarti dia telah mengingkari kebaikannya. Seseorang yang berhias terhadap suatu kebaikan yang tidak dia kerjakan atau dia miliki, seakan-akan dia memakai dua helai pakaian kepalsuan. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, kita balas. Kalau bisa memberikan balasan setimpal, doakan. Atau memujinya, dikasih, ya sebutkan balasan yang baik. Terima kasih, matur nuwun, jazakumullahu khairan. Ya, jangan diam-diam baik, menong, dikasih menong. Kasih uang 5 juta, menong. Ya. Ini Nabi mengatakan apa? Berarti dia seakan-akan mengingkari kebaikannya. Ya. Nah, bagaimana doa kepada guru itu? Tadi sudah kita singgung. Ya. Bisa dengan mendoakan rahmat, kebaikan, ya, pengampunan dosa, ya. Ya, berdoa agar apa? Dosa-dosanya diampuni. Ya. Ketika nama guru kita disebut, ya, ketika nama guru kita disebut. Ibnu Jama'ah Al-Kanani rahimahullah, dia menyebutkan, ya, sebagian ulama terkadang membacakan hadis dengan sanadnya. Mereka lalu mendoakan setiap perawi dalam sanad tersebut. Nah, itulah bentuk kekhususan karena telah diberikan anugerah ilmu yang luar biasa. Sehingga pesan kami untuk saya pribadi dan antum semua, para santri sekalian, jangan lupa kita doakan kebaikan kepada seluruh guru-guru kita semua, siapapun mereka. Kemudian yang ke-7, seorang murid harus berterima kasih kepada guru. Ya. Ini ada kaitannya dengan adab sebelumnya, yaitu mendoakan guru.
Nah, kemudian yang ini yang lebih umum yaitu berterima kasih. Kalau mendoakan itu khusus. Nah, ini berterima kasih ini lebih umum. Dalilnya tadi ya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah atau tidak disebut seseorang itu merealisasikan syukur pada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Penulis kitab ini Syekh Abi Abdul Wahab Aid bin Muqbil hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan berterima kasih kepada guru itu dengan mentaatinya. Bentuknya apa? Berterima kasih, mentaatinya. Kemudian mendoakannya. Kemudian mengakui keutamaannya. Menghormatinya. Ya, dan adab-adab yang lainnya kepada guru. Taat tadi, sabar, ya, memanggil dengan panggilan yang baik. Itu bentuk apa? Berterima kasih kepada guru. Seorang penyair berkata, ya, Muhammad bin Abdul Malik, "Idza afadaka insanun bifaidatin minal ulumi falazim syukrahu abadan wa qul fulanun jazahu Allahu salihatan afadaniha wa alkil kibra wal hasada." Apabila seseorang memberikan faedah kepadamu berupa ilmu agama, maka perbanyaklah mensyukurinya selamanya. Dan katakanlah, si fulan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Dia memberikan faedah kepadaku, dan buanglah kesombongan dan rasa hasad atau dengki. Ini disebutkan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Kubra. Kemudian yang ke-8. Ya, yang ke-8. Masih ada waktu? Sudah ngantuk? Baik. Satu adab lagi, kemudian nanti kita buka tanya jawab. Kalau tidak ada tanya jawab, istirahat. Yang ke-8, adab yang ke-8, seorang murid mencium tangan guru. Ya, mencium tangan guru. Imam Al-Khatib dalam kitabnya Al-Jami', beliau membuat bab mencium tangan muhaddits, kepala dan kedua matanya. Kemudian beliau membawakan beberapa asar tentang hal tersebut. Ya. Jadi kalau orang Arab biasanya mereka kebiasaannya itu mencium tangan dan mencium kepala, mencium kepalanya. Daripada orang sepuh, syekhnya itu mencium tangan dan kepala. Imam Az-Zahabi berkata dalam kitab beliau As-Siyar A'lam An-Nubala, ya, ketika menceritakan tentang sejarahnya Imam Muslim. Imam Muslim pernah datang kepada Imam Bukhari. Kemudian ia berkata, "Biarkan aku mencium kedua kakimu wahai ustadznya para asatidz, pemimpinnya para ahli hadis, ya, dan dokternya hadis dalam penyakit-penyakitnya." Dan ini juga menjadi pembahasan daripada para imam-imam terdahulu. Bagaimana hukumnya seorang murid mencium tangan gurunya? Ya. Kita lihat keterangan Imam Al-Albani, ya, dalam
kitab beliau As-Silsilah As-Shahihah ketika mengomentari bagaimana hukum mencium tangan guru. Adapun perkara mencium tangan, dalam permasalahan ini banyak sekali hadis dan athar yang keseluruhannya menunjukkan tentang tetapnya perkara ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalilnya apa? Masih ingat kemarin? Masih ingat? Zaid bin Thabit mencium tangannya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, sahabat yang melakukan. Ya. Dan tentu apa? Tentu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari juga membuat bab dalam hal ini. Dan Imam Al-Albani mengatakan bahwa perkara ini ya sabit ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ditelusuri itu dalilnya ada sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, beliau Al-Albani mengatakan kami berpendapat bolehnya mencium tangan guru apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Jadi kalau ada syarat-syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama, tidak dijadikan kebiasaan. Ya, tidak dijadikan apa? Kebiasaan. Jadi terkadang saja. Ya. Apalagi sampai munduk-munduk kemudian sujud-sujud nggak boleh ya. Nah, itu sudah apa? Keluar dari batasan. Ya. Mencium tangan guru boleh. Ya. Kemudian yang kedua, tidak menyebabkan guru menjadi sombong. Wah, kalau dicium tangannya nanti sombong. Ya. Menjadi tarofuk. Saya pernah pertemuan kepala madrasah di sebuah madrasah pondok pesantren di Gunung Kidul. Kalau masuk pondoknya dicium tangan semua. Kalau cium salaman cium tangan semua. Ini saya di pondok nggak pernah dicium tangan saya. Ini di sini diciumi. Ya. Itu belum kenal ya, mereka langsung dicium semua. Ya. Kalau menjadikan kita sombong, mending jangan apa? Dicium tangannya. Kemudian yang ketiga, tidak menjadikan sunnah yang lainnya menjadi hilang, seperti sunnahnya bersalaman. Jadi sunnahnya orang bertemu itu apa? Ya, bersalaman. Ya, tasofa, bersalaman. Itu sunnahnya, bertemu, ucapkan salam, kemudian salaman. Kalau salamannya menjadi hilang, ya, maka ini menjadi apa? Menjadi tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Hilyah Thalib Al-Ilm, beliau mengatakan mencium tangan guru itu tidak mengapa. Dilakukan selama tidak keluar dari batasan-batasan berlebihan. Jadi boleh, selama tidak boleh apa? Selama tidak hulu, berlebihan. Ya. Baik. Masih ada waktu? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ngantuk? Kalau tidak, kita lanjutkan satu lagi. Ya. Biar besok agak panjang waktunya. Adab murid ketika di majelis atau pelajaran guru. Ya. Adab murid ketika di majelis atau pelajaran guru. Apa saja adab-adab yang harus diperhatikan? Ini diantara adab-adabnya. Ini kita ringkas dari kitab Adab At-Thalib Ma'asyihi. Yang pertama, mengucapkan salam kepada yang telah hadir di majelis atau di kelas. Jadi kalau masuk kelas itu mengucapkan apa? Salam. Ini tadi yang keluar izin masuk, salam enggak? Dibatin? Apa ditulis di kertas? Assalamualaikum. Ucapan salam. Mungkin Anda yang pernah masuk kelas saya, ada yang masuk tidak salam, saya suruh keluar lagi. Masih ingat? Ada yang pelakunya di sini? Nggak usah ngacung. Ya.
Pernah kan? Pernah ya? Pernah lihat ya? Masalah belum? Sudah. Kok nggak dengar? Dengar ya? Nggak dengar. Keluar lagi. Baleni. Ya, baru ucapan salam, baru yang lainnya dengar. Ya, ucapkan salam kepada yang telah hadir. Kemudian yang kedua, duduk mendekat kepada sang guru atau ustadz. Jadi duduknya mendekat, jangan menjauh. Nanti kalau mendekat ditanya nanti. Nah, saya nggak dekat nggak tak tanya, yang dekat yang ditanya yang jauh. Karena mendekat itu lebih apa? Kita lebih paham, lebih dong jelas. Ya, apa yang disampaikan itu lebih mengena. Dan ini sunatullah ya. Kalau orang itu semakin dekat, maka dia akan semakin apa? Paham. Dan enggak tahu, ini Allah yang mengatur. Semakin orang itu dekat, maka ada ikatan ini. Hati itu ada ikatannya. Tapi kalau jauh, itu semakin apa? Semakin jauh, nggak ada ikatannya. Tapi kalau semakin dekat, itu ada ikatannya. Jadi kadang guru menjelaskan rumit, muridnya cepat paham. Berbeda ketika jauh. Wis waduh ning kono ora krungu, malah ngobrol dhewe, nulis-nulis dhewe, gambar, ngelamun, entu-entuke tidur. Enggak dapat apa-apa. Mendekat. Kemudian yang ketiga, tidak duduk di antara dua orang kecuali dengan izinnya. Ada dua orang duduk berdempetan kemudian diselai. Aku melu duduk. Tidak boleh. Cari tempat yang kosong atau yang longgar. Ini di antara adab di majelis. Kemudian yang keempat, hadir di majelis sebelum datangnya guru atau ustadz. Ya. Jadi tunggu di kelas, bukan tunggu di bawah. Ini kalau anak-anak MTS sering kita lihat nunggunya di bawah. Pelajaran siapa? Ustadz Fulan. Kenapa di sini nunggu? Nunggunya di mana? Di bawah. Ya. Tunggu di kelas, tunggu di masjid, tunggu di majelis. Jangan sampai apa? Ustadznya sudah duduk, kita baru datang. Duduk duluan, tunggu. Ya mungkin ada sebagian ustadznya datang duluan, menyiapkan meja, menyiapkan perangkat suara, gelar karpet, menyiapkan minum, nanti muridnya baru apa? Baru datang. Luar biasa itu. Diborong dewi nanti ya. Dintani setengah jam muridnya rung teko. Ya. Apa ada demikian? Mungkin ada. Mas saya itu ada yang apa? Yang hadir di majelisnya itu yang datang cuma satu orang. Tetap pelajaran. Ya, yang datang itu tukang baca, dia tetap pelajaran. Murid yang lain nggak datang. Ya. Kemudian yang ke-5, mendengarkan pelajaran dengan baik. Mendengarkan al-insat, ya, mendengarkan dengan baik, tidak banyak apa? Melakukan aktivitas yang lain. Kemudian yang berikutnya, gembira dengan pelajaran sang guru. Nah, gembira dengan pelajaran sang guru. Ini yang paling penting ini. Orang mau masuk pelajaran itu yang penting gembira dulu. Kalau sudah sumpek dulu ya wassalam sudah. Gurunya itu metodenya beragam, nek orangnya tidak bahagia ya sama aja. Harus gembira. Ya. Kemudian yang berikutnya, menjaga adab-adab dengan sesama murid, ya. Tidak mengganggu, ya. Tidak memakai tempatnya, ya, tidak usil. Kadang ada sesama murid apa? Saling membuli di dalam majelis. Temennya nggak bisa jawab. Ada lagi. Jawabnya keliru. Dopyak-pik kabeh. Biarkan.
Coba kalau posisi kalian di gitu, kira-kira bagaimana? Senang atau malah gembira? Ya sama aja, nggak enak. Ya. Kalau bisa teman kita nggak bisa itu, bagaimana kita caranya, Pak? Ya, nanti kalau kita bantu, nanti kita ya beritahu, ya kita ajari. Kemudian yang terakhir di antara adabnya, tidak menyibukkan melakukan sesuatu ketika pelajaran, seperti menggambar. Nah, kemarin saya ceritakan ya, gambar. Pinter gambar, ustadznya digambar. Ya. Kemudian apa? Menulis di luar pelajaran, nulis PR pelajaran lain. Sering saya temukan itu. Apa yang kerjakan? PR pelajaran lain, Pak, belum mengerjakan. Loh, kok di pelajaran saya? Ada yang baca apa? Buku lain. Pelajaran malah baca buku lain. Luar biasa kan? Ini nggak boleh. Bermain-main, main pulpen, main apa? Ular tangga. Apa nih? Ini kalau emang kudu ini wis ora eneng iki. Nah, MTS kelas 7 mungkin masih terbawa oleh pelajaran playgroup, jadi ya masih main-main gitu ya. Tapi kalau emang ini kudu ini wis menep. Ya. Sering izin keluar kelas. Ada nggak lo emang ini? Nah, saya itu ada absen sendiri. Izin keluar kelas itu ada absen saya, tak centangi. Ini pelajaran ini siapa yang keluar? Keluarnya berapa menit itu ada. Nanti keluar 10, 20, kembalinya berapa? 10, 31, 11 menit keluar ya. Sampai kalau ada santri lewat gini, metu meneh iki. Pelajaran lain, ini keluar lagi orang. Keluar, sering izin keluar. Gak tahu ngapain itu. Kemudian bercanda dengan teman lain. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Namun hendaknya bagaimana? Seorang murid konsentrasi mendengarkan pelajaran, memahami apa yang disampaikan guru, dan mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran. Nanti kalau nggak paham baru apa? Bertanya. Kalau ada pertanyaan, oh saya aja nggak paham, mau apa yang mau saya tanyakan? Saya juga bingung mau tanya apa. Baik, insya Allah besok kita melanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Masih ada satu sesi insya Allah. Ada pertanyaan? Apa hukum guru mendoakan muridnya dengan kejelekan? Apa contohnya? Doakannya? Hah? Apa? Qatalahumullah. Hum siapa hum? Qatalahullah ya Allah. Nah, kalau ini adabnya guru kepada murid. Ini dibahas lagi untuk membahas apa? Guru. Ya, guru mendoakan yang baik. Mendoakan yang baik. Allahu yahdihi. Allah yahdik. Allah yahdik. Sampai kalau marah pun doakannya apa? Baik. Allahu yahdik. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk. Ya. Allah memberikan kamu hidayah. Kalau menemukan guru misalnya sampai keluar kata yang sabar. Kalau kita sebagai murid apa? Sabar. Masalah dia mengeluarkan perkataan yang jelek dan itu termasuk tidak baik, itu urusannya dengan Allah. Bukan kita harus menghukumi guru. Biarkan. Ya. Kita hanya mendoakan apa? Kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Bukan kita sebagai hakim, sebagai murid sebagai apa? Hakim. Paham nggak maksudnya, posisinya? Bagaimana hukum berjabat tangan dengan guru orang lain dengan menempelkan tangan gurunya di keningnya sehingga ia menunduk? Apakah ini boleh Ustadz? Ya. Menunduknya bagaimana? Sekiri sampai gini? Kan paling hanya gini kan? Ya.
Kalau yang berjabat tangan dengan saya tingginya 2 meter, itu bagaimana? Mau dicium tangannya? Ya, saya harus melompat ke atas. Ya, yang penting tidak ada apa? Sampai kemudian posisinya menunduk dengan menunduk seperti apa? Inhina. Ya. Karena menunduknya itu karena apa? Karena posisinya memang harus gini, misalnya mencium tangannya gini. Bukan menunduk dalam rangka apa? Ya, menunduk gini. Ya, kan ada kan kalau orang negara tertentu guru datang kemudian, nah, ini nggak boleh. Itu rukuk. Ya, tapi kalau jabat tangan dan dicium dan dia harus apa? Harus apa namanya? Sedikit kepalanya menunduk karena mencium kan ini. Kan tidak mungkin dia turun gini kan terus kemudian gini kan. Paham nggak maksudnya? Ya. Sehingga mencium tangan pun tadi kembali ke hukum tadi, ya. Tidak dijadikan apa? Kebiasaan, ya. Tidak dijadikan apa? Kebiasaan. Kemudian tidak menjadikan apa? Sombong. Kemudian saya mengatakan tidak keluar dari batasan-batasan berlebihan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita lanjutkan pada sesi yang terakhir, insyaallah, ya, masih ada beberapa adab yang harus kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.